Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRW Neotek. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, di kesempatan konten kita kali ini ya kita akan bahas apa ya? Yo, pokoknya nanti kita bahas apalah ya. Enggak. Nanti kita akan bahas tentang masalah yang ada di motor Mega Pro, terutama di apa tadi? Ya, tadi ya dicuplikan videonya ya, itu tentang tangkinya. Oke, tangkinya Mega Pro. Karena sering ya diantara kita-kita yang suka herek itu pasti mengalami namanya tangki bocor. Ya, apa aja penyebabnya? Oke, kita akan bahas nanti sama sekalian jalan ya. Ini saya mau ke bengkel. Untuk hari ini kita memakai motor Mega Pro kita. Oke, kita nanti akan memakai Mega Pro kita. Seperti biasa kita openingnya itu ada di tempat-tempat yang agak nggak biasa. Ya, oke, kita langsung lanjut saja. Kita pakai Mega Pro kita. Wah, ada yang baru ya, apanya? Ya, tahulah apa ya baru. Holdernya baru ya, pakai punyanya Ninja KSR Domino mereknya. Terus yang kiri itu pakai punyanya Fiction ya, biar yo podo koncone lur. Umumnya koncone nganggo iki yo kita pakai ya. Sebenarnya sih udah lama saya mau ganti holder, tapi untuk merek-merek yang imitasi itu kita belum dapat ya, yang agak bagus sedikit lah no. Nah, terus seperti yang waktu saya di Kebumen itu ya, di konten saya sebelumnya itu, waktu saya di Kebumen saya juga bahas kalau holder saya udah mulai memanas. Nyatanya kemarin waktu pulang dari Kebumen itu holdernya itu agak apa ya, agak nanyes gitu, anget-anget piye, anget panas lah ya. Oke, kita hari ini nggak bahas holder, kita akan bahas tentang tangki ya, tangki perherekan ya. MPGL Tiger itu pasti mengalami namanya tangki bocor ya. Apa sih penyebabnya? Oke, kita bahas yang pertama ya. Pakai sound effect lah ya. Pakai sound effect. Yang pertama. Nah, yang pertama adalah sering kemasukan air lur. Sering kemasukan airnya di mana? Nah, itu enggak cuma satu ya permasalahan, tapi itu semuanya itu pasti tentang masalahnya air ya. Ada air yang masuk ke dalam tangkinya. Oke, kita bahas yang pertama dulu itu tangkinya itu bisa masuk melalui tutupnya lur. Tutupnya ini loh ya. Tutupnya ini tutupnya agak nggak kenceng ya. Saya sampai hari ini tuh belum menemukan tutup tangki Mega Pro Tiger ya, GL ya, yang tutupnya itu kenceng lur. Rata-rata ini masih bisa diputer. Bentar, kita lagi mau menyalip dulu ya. Rata-rata ini seperti ini lur, tuh ya, itu agak nggak kenceng. Kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan di motor kalian ya. Kalau di GL ya, kalau di GL itu kalau tutupnya udah lama, oh ya, kalau masih baru tapi imitasi ya, masih baru tapi imitasi masih rapet lur. Tapi kalau udah lama ya, entah itu ori entah itu imitasi, kalau udah lama itu kalau diginiin tuh agak kendu. Kalau Mega Pro Tiger itu diputer itu bisa gitu loh. Itu karena ya apa ya, ya terakhir si bensinnya biar turun juga ya, tapi ya nggak rapetnya itu loh yang bikin airnya itu bisa masuk ke dalam tangkinya gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu bentar, belok kanan dulu. Oke, kosong. Oke, kita bahas yang penyakit yang kedua, airnya masuk dari mana ya. Yang kedua itu bukan pertama tadi ya, tutup lagi ya. Yang kedua itu pastinya dari apa namanya, pengembunan. Nah, pengembunan yang ada di dalam tangki lur. Jadi untuk kalian yang mengisi bahan bakar kalian ya, entah itu Pertalite, Pertamax atau Pertamax Turbo, itu usahakan itu sebulan sekali itu full tank lur, full tank sampai meluber gitu. Bentar, kita mau ambil kanan tapi depan ada mobil.
Oke, ambil kanan ya. Itu sebulan pisan lah, sebulan sekali itu kalian beli bensinnya itu kalau bisa full tank lor, full tank sampai meluber. Karena apa? Karena untuk membasahi dinding bagian atasnya bensin lor, tangki ya, tangki ya. Biasanya itu penguapan dari bensin itu menjadi uap ya, uapnya itu yang ya kalau kelamaan nanti bisa menjadi kumpulan embun di atas tangkinya sini, terus nanti turun ya, nyemplung di dalam bensin. Dan hukum fisikanya ya, hukum fisikanya air sama bensin itu berat air, jadinya air nanti di bagian bawah ya, di sini, di bagian bawah sini ya, itu mengakibatkan yang namanya korosi ya, korosi atau bahasa Jawa ini ya karaten. Nah, kalau bahasa Indonesia ya berkarat. Nah, ya itu nanti kalau udah di sini udah numpuk banyak ya, pokoknya ya bagian air yang bagian tangki yang paling rendah ya, paling rendah ini itu biasanya ada airnya yang menggenang ya, sedikit pun ya, walaupun sedikit tetap yang namanya korosi ya atau karatan itu nanti menyebabkan besi atau tangkinya yang bagian bawah lantainya itu keropos, lalu bensin itu bocor gitu ya. Itu yang kedua. Terus lanjut yang ketiga, air dari mana lagi? Yaitu adalah air yang masuk melalui celah-celah yang ada di tangki. Misal ya, misal ini ya saya bicara misal, soalnya kita nggak tahu ya, kalau tadi kan karena sengaja masuk di tutup tangki sini ya, digerojoki atau kehujanan ya. Nah itu airnya nggak, kalau yang ketiga ini air yang nggak sengaja masuk ke dalam tangki. Misalnya gimana? Misalnya ya untuk kalian ya para bapak-bapak bapak-bapak atau ya mungkin ya anak muda ya, ada itu sering naruh mantel ya, yang setelah dipakai itu di atas tangki terus dikasih jepitan ya, gitu biasanya gitu. Nah terus airnya itu nggak sengaja masuk ke dalam tutup sini, merembes lah ke dalam tutup tangkinya gitu ya. Itu yang saya tahu ya. Terus bagaimana untuk solusinya ya? Ada juga yang kemarin itu ada yang ngepost di TikTok itu seperti ini ya, tuh ya seperti itu ya, yang dimana itu ada yang ngepost gini, cara mengobati tangki yang bocor yaitu dengan cara dilem besi atau yang itulah, yang lemnya itu hitam sama putih. Saya udah pernah ya, saya udah pernah mau praktekkan itu sama tangkinya motor teman saya ya. Nah terus yang terjadi ya itu berapa bulan itu kembali lagi bocor atau rembes gitu. Terus dilem Alteco gimana bang? Kalau dilem Alteco ya sama aja ya, dilem Alteco dikasih serbuk besi gitu sama aja, tetap nggak kuat ya. Maka dari itu untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi dulu itu waktu saya beli motor ini tahun 2000 berapa? 2011 ya, 2011 saya membeli motor ini kondisi second. Itu yang saya cek itu yang pertama adalah tangkinya, karena ya saya pernah tahu sih punyanya om saya itu ya, bukan Mega Pro sih motornya tapi Thunder, itu mengalami namanya tangki bocor. Makanya dari itu saya belajar dari om saya itu, saya cek itu bagian tangkinya yang utama. Jadi untuk kalian yang bicara motornya MP tapi tangkinya itu nggak bocor, itu hanya mitos. Ini mas, ini ini mas, alhamdulillah tangki saya ya, tangki motor saya ini belum pernah yang namanya bocor, alhamdulillah mas. Bukan mitos mas, the real nih. Karena saya udah mempraktekkan 3 cara itu tadi ya. Yang pertama itu selalu mengisi bensin saya dengan full ya, setiap sebulan sekali ya, karena ya saya juga bayarannya sebulan sekali ya. Terus yang kedua, jarang sekali yang namanya mencuci motor itu digerujuk dari atas.
rada alon kena apa ki suwi men. Oh alah, ini anak-anak SMP lagi pada pulang ya. Saya lupa saya. Ini kan mau bisnya antar jemput SMP 2 ini. Sebentar, ki yo rada angel terus yo wayahe cacah balik ora gelem minggir ya. Jan buke jan. Yang paling berkuasa di bumi. Ya lanjut ya tadi ya, yang kedua itu saya nggak pernah namanya mencuci motor itu ya, mencuci motor itu digerujuk dari sebelah atas itu saya nggak pernah lur, nggak pernah saya gerujuk dari atas ini ya, dari atas ini tak gerujuk itu nggak pernah. Tuh yang ketiga siapa mau? Yang ketiga itu saya juga nggak pernah namanya naruh mantol, naruh pokoknya benda-benda basah di atas tangki saya. Dan yang pasti ya di bagian keran orang yang ngetik ngarep loh. Di bagian keran ini pasti saya sering direskan lur ya. Kalau nggak tahu res itu apa, saya tampilkan nanti fotonya di samping ini. Nah di situ ya untuk bagian kerannya pasti saya ketaruh di bagian res. Karena apa? Membuang air dulu ke karbu, jadi nanti karbunya berebet lur, berebet itu tandanya ada airnya. Nah terus gimana bang di mesin gimana? Alhamdulillah kalau di mesin aman kok bang, cuma yo agak berebet dikit ya, cuma sebentar tuh berebet lebar itu yo normal nih gitu. Terus ya mungkin itu aja untuk tips dari saya ya untuk kalian. Pokoknya jaga kondisi tangki kalian dengan cara itu dari saya ya. Kalau umpamanya bocor, solusi terbaik adalah ganti tangki. Ganti tangki. Imitasi gak apa-apa lur, yang penting perawatannya podo kayak mau ya, sama seperti punya saya tadi. Nah kalau umpamanya tangkinya itu jantenan. Nah terus kalau umpamanya loh ini, kalau umpamanya tangkinya imitasi yo coba dipraktekkan cara saya, insya Allah manjur lur. Kalau enggak, tangki kalian yang ori ini bawahnya itu ganti lantai, itu udah solusi terbaik itu. Ganti lantai, dilas pinggirnya itu sama tukang las. Terus waktu dicat itu jangan lupa dalamnya tangki itu dikasih epoxy lur. Karena apa? Kalau dikasih epoxy itu bisa apa ya, mengurangi karatan gitu. Dan yang jangan kalian tinggalkan itu adalah menguras tangki ya, menguras tangki. Minimal itu menguras tangki itu ya sebulan sekali ya, nggak apa-apa sebulan sekali lah ya, sering dikuras ya tangkinya. Oke itu aja ya untuk tips and triknya dari saya tentang pertangkian Mega Pro Tiger GL ya, pokoknya perherekan ya, tangki motor perherekan. Untuk fiction dan kawan-kawan yo bisa juga memakai cara saya, pokoknya yo coba aja cara saya. Yang pertama jangan lupa jaga terus kondisi tangki kalian ya, jangan seperti menjaga jangan kemasukan air dari atas, itu yang pertama. Yang kedua, isi bensin kalian full sampai meluber itu 1 bulan sekali. Terus jangan lupa dikuras. Oke ya, mungkin itu aja untuk konten kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya ya, karena satu subscribe dari kalian satu semangat untuk saya untuk berkonten kembali. Dan subscribe itu 100% apa? Gratis ya. Terus jangan lupa juga di like videonya. Oke, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.